sekaten itu berasal dari kata syahadat, lalu oleh orang Jawa menjadi sekati. Ada yang bilang sekaten dari sekati, seseking hati dan sebagainya. Tapi yang lebih kontekstual itu karena gamelan sekaten diajarkan, dikembangkan oleh para wali songo, itu menjadi sekaten, berasal dari dua kalimat syahadat. Makanya itu sering dipergelarkan, disajikan, dipentaskan itu ketika hari lahirnya nabinya orang Islam, Nabi Muhammad. Kita kenal dengan peristiwa grebek mulut. Nah, sekaten ini sebetulnya dari kata syahadatain. Dalam bahasa Arab namanya dua kalimat syahadat artinya. Tapi orang Jawa mengatakan syahadatain susah, jadi sekaten. Ghafuro jadi gapuro. Nah, saking susahnya orang Jawa mengucapkan bahasa Arab, syahadatain menjadi sekaten. Nah, konsep dasarnya adalah Sunan Kalijaga membuat sebuah perangkat gamelan waktu itu kan melihat seni yang muncul yang ada waktu itu kan gamelan, sehingga orang-orang Jawa ini tertarik kan, familiar dengan seni itu kan. Akhirnya orang tertariklah masyarakat Jawa terhadap pola-pola yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga di dalam dakwahnya dengan menggunakan media seni tadi, gamelan. Orang ketika masuk ke Masjid Agung melihat sekaten dipandu untuk membaca dua kalimat syahadat. Orang Jawa juga mengatakan kalimah sodo. Kalimah sodo itu dari kata kalimah syahadat, kalimah syahadat. Karena sudah terampuni maka dinamakan ghafuron dalam bahasa Arab. Itu namanya hal. Hal itu dalam bahasa Arab, hal itu mesti nasab. Ketika orang sudah masuk ke gapuro ini, maka sudah posisinya sudah terampuni. Kayaumin waladat ummu, seperti orang yang baru lahir dari ibunya, bersih suci. Mandikan itu ada prosesi yaitu caos dahar. Mana proses caos dahar itu ada ubur ampe yaitu sesajen. Kalau untuk jamasan Kanjeng Kiai Guntur Sari kali Kanjeng Kiai Guntur Madu itu sesajennya pepak ageng, karena ada pepak alit dan pepak ageng. Itu kemudian yang memulai pertama untuk caos dahar itu yaitu abdi dalem Anggong namanya, itu yang bertanggung jawab atas gongso pusaka. Itu Anggong, kemudian diikuti dengan tindih abdi dalem Mengrawit. Soalnya yang menabuh gongso sekaten itu kan abdi dalem Mengrawit, jadi sembari nyuwun lilah ibaratnya gitu, nyuwun lilah kita bersihkan dulu sebelum dipakai. Analoginya semacam itu. Sebelum kita pakai itu kita bersihkan dulu, kita nyuwun lilah dulu, baru bisa dipakai. Konteksnya jamasan gongso sekaten dimulai dari gong ageng Kanjeng Kiai Guntur Madu. Itu dari penconnya dulu, Mas. Jadi kalau membersihkan, mengelap itu dari penconnya dulu, baru setelah itu ke rai, itunya ya detailnya seperti itu. Kemudian baru ke gayor dan sebagainya. Intinya semua harus dimandikan, terkena air.
الله يا كريم الله أكبر الله أكبر gamelan diusung dari keraton menuju Masjid Agung ya di Surakarta. Jadi memang fungsinya untuk syiar agama Islam ya, dibuat 3 kali besar itu supaya masyarakat yang di kejauhan berduyun-duyun ke Masjid Agung, nah, lalu dibaiat ya, suruh membaca syahadat. Mengenai repertoar gamelan sekaten di Surakarta itu yang baku ada 3 ya. Yang pertama gending rambu pelok 6, nah, yang kedua rangkung juga beralaskan pelok 6, dan juga barang miring aras pelok padat barang ya. Itu wajib dibunyikan sebelum membunyikan lagu gending-gending yang lain. Bahwa dengan 3 kali lebih besar itu otomatis volume yang dihasilkan akan semakin bisa menjangkau gaungnya itu atau suaranya itu bisa menjangkau puluhan kilometer ya katakanlah, karena dulu kan belum ada saingan bunyi yang lain. Begitu sayur-sayur terdengar itu ada sekaten. Pertama mungkin secara auditif dengar, tapi lama-lama setiap grebek ada sekaten, mulut ke mulut. Nah, orang ketika sudah terampuni dosanya, kan sudah masuk Islamnya, sudah membaca kalimat syahadat, maka ketika ditabuh gong itu, maka mereka di situ ada ornamen. Nah, ornamen terbuat dari janur. Janur itu sudah dikrit oleh para wali menjadi sebuah kiasan baru ya, namanya Ja'anur. Ja'a telah datang, nur hidayah Allah. Artinya apa? Ketika walaupun kita sudah bersyahadat, harus tetap harus diisi, jangan kosong blong. Karena ini kan kertas putih itu harus ditulisi, jangan tidak ditulisi. Nah, caranya nulis ini supaya nulisnya benar, maka cari hidayah, mencari nur hidayah, maka rebutan.
Kemudian yang kedua, di samping itu mereka akan mengkonsumsi kinang. Ya, kinang itu kan ada 5 unsur ya. Ada daun sirih, kemudian gambir, injet, kemudian tembakau, dan satu lagi kembang kandil. Di kinang sekaten ada 5 unsur itu. Ini melambangkan rukun Islam. Kinang itu 5 unsur tadi. Satu, ada sirih, daun sirih. Daun sirih itu terdiri dari 2 sisi. Rasanya pahit, getir. Nah, orang membangun komitmen syahadat tadi itu juga getir. Apalagi yang sebelumnya belum Islam. Getir sekali itu. Perang batin betul. Artinya sampai dia mengucap 2 kalimat syahadat itu sudah perjuangan yang luar biasa. Kemudian yang kedua ada gambir. Gambir juga tidak enak. Gambir ini melambangkan sholat. Artinya ketika sudah bersyahadat, kita harus wujudkan peribadatan kita, yaitu sholat. Konstruksi ibadah kita adalah sholat. Melaksanakan sholat juga susah, pahit juga kan, kayak gambir itu. Kemudian yang ketiga, injet itu melambangkan puasa. Puasa lebih pahit juga. Ini tiga unsur ini pahit semua. Jadi antara daun sirih, kemudian gambir, injet, pahit semua. 3 unsur ini ketika dikonsumsi secara simultan bersama-sama itu tidak pahit. Ini mengandung makna bahwa ketika kita sudah syahadat, ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah puasa, Islam kita sudah bagus. Zakat itu diibaratkan bako, susur itu dari bako kan. Susur itu meratakan pinang ini. Artinya apa? Kepekaan sosial kita harus ada. Yang kelima adalah haji. Haji ini diibaratkan di simbolnya diusung adalah kembang kandil. Kembang kandil itu kan wanginya luar biasa. Artinya apa? Orang yang sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan syahadat, sholat, puasa, kemudian zakat, haji, ini sudah wangi. Di samping itu ya, bahwa sekaten sendiri itu ada macam-macam simbol-simbol. Ada dolanan itu macam-macam ya. Ada topeng-topengan, ada kodok-kodokan, ada gangsingan, macam-macam ya. Artinya apa? Hidup ini di dunia ini laifun walahun. Hidup ini adalah semacam kayak permainan belaka. Nah, kita sebagai umat Islam jangan menjadi objek dolanan. Kita ini harus kalau ingin baik akan menjadi khalifah fil ardh. Semua kita kan pemimpin. Nah, setiap orang pemimpin. Nah, kita ini ya, ingin menjadi pemimpin yang baik itu harus menjadi subjek dolanan, jangan menjadi objek dolanan. Ada satu yang menarik itu gangsingan. Artinya apa? Ketika orang sudah menemukan jati dirinya, anteng, istiqomah, anteng. Karena kesadaran itu muncul, ya, maka kita harus nyelengi investasi. Orang yang bahagia itu orang yang tenang itu ketika punya banyak celengan, ketika banyak investasi, ketika banyak tabungan. Apa yang kita celengi apa? Ndok amal. Artinya ndok amal itu amal soleh. Nah, ketika yang dicelengi ndok amal, itu kita akan tenang. Nanti kita akan berakhir ke putaran gangsingan itu kan husnul khotimah. Nah, ini bisa kita lakukan bersama-sama ketika kita harus beri pecut, harus kita pecut hawa nafsu kita, harus kita kendalikan, kita manage nafsu. Ketika orang ini bisa mengelola hidup ini, besok ketika dipanggil oleh Allah SWT akan husnul khotimah. Spiritualisme gamelan saya kira ini ya luar biasa sekali bagi masyarakat Jawa ya, dan ini bisa dilihat terutama di keraton ya, misalkan gamelan sekaten itu hadir hanya untuk upacara-upacara ritual, karena di sana memang yang penting di sana adalah bagaimana aspek spiritualisme di dalam gamelan itu
melebihi dari aspek material artistiknya, dan disitulah kemudian dimensi spiritual itu berkelindahan pada kepercayaan lokal, kepercayaan masyarakat tradisional Jawa yang kemudian menjadikan gamelan menjadi semakin memiliki mitologi yang luar biasa. Kita bisa melihat misalkan bagaimana aspek perawatan pada instrumen tersebut dengan pada saat-saat tertentu, pada hari-hari yang sudah ditentukan dalam ritual Jawa, bagaimana gamelan diberi sesaji, dan sesaji di situ tidak berhenti sebagai sesaji, tapi juga kemudian ada aspek-aspek pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Misalkan di sekaten, sebuah sesaji di gong sekaten, di gamelan sekaten itu kemudian hampir semua atau hampir semua bentuk-bentuk sesaji yang ada di sana itu kemudian dianggap memiliki berkah, dianggap memiliki tuah yang luar biasa, sehingga mereka meyakini dengan misalkan membawa janurnya atau membawa telurnya yang ada di sana atau bunga yang ada di sana, kemudian dia meyakini bahwa mereka akan mendapatkan berkah di sana. Dan saya kira itu bukan hanya di lingkungan keraton saja, di organik di luar keraton, masyarakat yang masih meyakini itu pasti juga akan melakukan menempatkan gamelan dengan dimensi seperti itu juga. Mereka merawat bukan sekedar sebagai alat musik, tapi juga merawat sebagai sebuah alat spiritual, sebuah alat yang diyakini memiliki daya-daya spiritual yang menjadi keyakinan mereka. Nah, kekayaan seperti itu kalau tidak kita pelihara, tidak kita sajikan kembali, kita rawat, itu akan generasi muda akan sangat sayang kehilangan ya, terutama bagi bagi masyarakat seni, khususnya karawitan. Sebenarnya menjadi orang Jawa itu tidak sesulit apa yang dibayangkan, selama itu tergantung lingkupnya kan. Kita berada di mana itu akan membentuk seseorang itu akan seperti apa, seperti itu. Pun mungkin dari sektor pendidikan melalui sharing ini, misal anda tergugah hatinya atau niat untuk mari sama-sama melestarikan apapun ya, termasuk konteksnya semisal ingin terjun ke jamasan, ingin terjun ke sekaten, ingin terjun ke keraton dan sebagainya, monggo.